Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muetia Saputri dari kelas SIC Pagi akan menjelaskan tentang perilaku organisasi dalam kelompok. Terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Pengertian perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior. Sedangkan secara terminologi, perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tanggap atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Toha, perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Suatu perilaku dapat diobservasi ketika perilaku itu dapat dilihat dan terukur serta dapat dihitung dalam kaitan dengan frekuensi dan jangka waktu. Jadi, perilaku adalah aktivitas individu atau manusia sebagai reaksi terhadap lingkungan yang dapat diamati. Selanjutnya, pengertian kelompok. Secara etimologi, kelompok dalam bahasa Inggris diartikan dengan grup, sedangkan secara terminologi, banyak pendapat yang mendefinisikan mengenai kelompok. Menurut Robbins and Coulter, kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. Menurut Karen, kelompok dapat didefinisikan sebagai a group is at least two individuals gathered together because of some common bond to meet members' social and emotional needs, or to fulfill some mutual purpose. Kelompok adalah sekurang-kurangnya dua orang yang berkumpul bersama karena suatu keadaan atau bertemu anggota sosialnya dan kebutuhan emosi atau untuk saling memenuhi tujuan. Ketiga, pengertian organisasi. Secara etimologi, organisasi dalam bahasa Inggris diartikan dengan organization. Secara terminologi, menurut James Demani yang dikutip oleh Wursanto, organisasi diartikan sebagai organization is the form of every human association for the attainment of common purpose. Organisasi merupakan bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. 4. Perilaku kelompok dalam organisasi. Pengertian perilaku dan pengertian kelompok di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia sebagai individu mempunyai watak, temperamen, sifat, dan kepribadian yang berbeda-beda. Apabila individu tersebut masuk menjadi anggota suatu kelompok, maka sifat, watak, temperamen, dan kepribadiannya akan ikut dibawa masuk ke dalam kelompok. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Jadi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. B. Teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok yang lebih konversif adalah suatu teori yang berasal dari George Homans. Teorinya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen perasaan atau emosi. Tiga elemen ini berhubungan secara langsung. Yang pertama, semakin banyak aktivitas-aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain or shared, semakin beraneka interaksi-interaksinya, dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen-sentimen mereka. Kedua, semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain dan semakin banyak sentimen seseorang dipahami oleh orang lain, maka semakin banyak ditularkannya aktivitas dan interaksi-interaksi. Dari pemahaman beberapa teori pembentukan kelompok seperti yang diuraikan di atas, dapat kemudian diidentifikasikan karakteristik suatu kelompok itu. Menurut Reitz, karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok antara lain adanya dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain, yang saling membagi beberapa tujuan yang sama, dan melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Ciri-ciri berkelompok. Terdapat dorongan motif yang sama pada individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi di antara ke arah yang tujuan yang sama. Kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu-individu yang satu dari yang lain berdasarkan reaksi-reaksi dan kecakapan-kecakapan yang berbeda antara individu yang terlibat di dalamnya. Ketiga, pembentukan dan penegasan struktur organisasi kelompok yang jelas dan terdiri atas peran-peranan yang kedudukan hierarkis yang lambat laun berkembang dengan sendirinya dalam usaha pencapaian tujuan. Yang keempat, terjadi penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam merealisasikan kelompok. Duncan dalam Sofyan di 2726 mengemukakan
ada 4 ciri utama kelompok. Pertama, common motive leading to group interaction. Anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai satu tujuan yang bersama. Kedua, members who are affected differently by their interaction. Hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkat pengaruh tersebut di antara mereka dapat berbeda. Ketiga, group structure with different degrees of status. Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat status, karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut. 4. Standard norms and values. Karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut. D. Alasan berkelompok. Sejumlah alasan mengapa orang mau bergabung dalam kelompok diantaranya: yang pertama rasa aman, kedua status dan harga diri, ketiga interaksi dan afiliasi, keempat kekuatan, kelima pencapai tujuan, keenam kekuasaan. Dengan demikian, itulah alasan mengapa orang mau bergabung dalam kelompok. E. Bentuk-bentuk kelompok. Pertama, kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang terbentuk karena tindakan manajerial organisasi. Dirancang secara intensional untuk mengarahkan anggotanya ke arah tujuan organisasi. Dalam kelompok formal, perilaku anggota yang terikat di dalamnya ditentukan dan diarahkan pada tujuan organisasional. Kelompok formal mempunyai dua bentuk, antara lain kelompok komando, command group, merupakan kelompok yang ditentukan oleh hubungan di antara individu yang menjadi bagian formal dari organisasi. Mereka mempunyai legitimasi memberi perintah kepada yang lain. Kelompok tugas, task group, merupakan kelompok formal organisasional yang dibentuk untuk melakukan tugas spesifik. Kelompok ini terdiri dari individu dengan minat dan keahlian khusus dalam bidang tertentu tanpa memandang posisi mereka dalam hierarki organisasi. 2. Kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang berkembang secara alamiah di antara individu tanpa pengarahan dari organisasi di mana mereka bekerja. Kelompok informal tidak struktur maupun ditentukan secara organisasional. Kelompok informal terbentuk sebagai konsekuensi dari tindakan individu sebagai tanggapan atas kebutuhan dan kontak sosial. Kelompok formal mempunyai dua bentuk, antara lain A. Kelompok minat, B. Kelompok persahabatan. Selanjutnya F. Dinamika kelompok. Menurut Lutyens 2006, terdapat 3 pandangan tentang dinamika kelompok. Pertama, pandangan normatif, menyatakan bahwa dinamika kelompok menggambarkan bagaimana sebuah kelompok seharusnya diorganisasi dan dipimpin. Kedua, dinamika kelompok terdiri dari sekumpulan teknik. Ketiga, dinamika kelompok dipandang dari perspektif sifat internal kelompok, bagaimana pembentukannya, struktur dan prosesnya, dan bagaimana fungsi dan pengaruhnya terhadap anggota individu, kelompok lain, dan organisasi. G. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok. Menurut Gito Sudarno, prestasi kelompok dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah sebagai berikut. Strategi organisasi, setiap organisasi mempunyai strategi. Struktur wewenang, setiap organisasi memiliki struktur wewenang kepada siapa seorang melapor, siapa yang membuat keputusan, dan struktur ini menentukan di mana posisi suatu kelompok tertentu dalam hierarki organisasi. Peraturan, semakin banyak peraturan formal yang ditetapkan oleh organisasi pada semua pekerjaannya, maka perilaku kelompok akan semakin konsisten dan dapat diramalkan. Sumber-sumber organisasi, besar kecilnya sumber daya yang ada dalam organisasi yang diberikan kepada anggotanya, hal ini akan mempengaruhi perilaku prestasi kelompok. Faktor internal, yang pertama kemampuan, kedua karakteristik kepribadian. H. Manfaat kelompok bagi organisasi. Banyak manfaat yang dapat dipetik dari adanya kelompok, baik di dalam maupun di luar satuan organisasi. Pertama, kelompok merupakan alat perjuangan bagi anggotanya. Kedua, kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Ketiga, kelompok lebih baik daripada perorangan dalam pengambilan keputusan yang mengangkut orang banyak. 4. Anggota kelompok dapat memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pengambilan keputusan. 5. Kelompok dapat mengendalikan dan mendisiplinkan anggotanya dibanding dengan mereka yang tidak masuk dalam kelompok. 6. Kelompok membantu menangkis pengaruh-pengaruh negatif dari meningkatnya organisasi yang semakin besar. 7. Kelompok adalah fenomena alami di dalam organisasi. Perkembangannya yang spontan tidak dapat dihalangi dan dibutuhkan oleh para anggota sebagai alat untuk mencapai tujuan. Demikian penjelasan tentang perilaku kelompok dalam organisasi dari saya. Penjelasan ini untuk memenuhi tugas TPO, Teori Perilaku Organisasi, oleh dosen Ibu Noprita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.